selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, good. Anak baik, anak sehat-sehat kalian semua ya? Sehat. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang cerpen. Nah, siapa yang tahu kepanjangan cerpen? Saya. Wah. Cerita ini- pendek. Ya. Cerita pendek. Ya. Cerita pendek berikan. Apa? Kalimat. Cerita. Cerita. P. Cerita pendek. Ya. Cerita pendek. Good. Ya, jadi kalian pintar, hebat ya. Nah, jadi cerpen itu kepanjangannya adalah cerita pendek. Nah, tahu nggak artinya apa cerita pendek? Tahu? Nggak tahu ya. Nah, Ibu akan kasih tahu. Jadi cerita pendek ini adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa ya. Jadi dia masih termasuk prosa baru ya. Nah, dia memiliki ciri-ciri ceritanya itu tidak terlalu panjang. Jadi kalau kita membaca itu hanya sekali duduk saja ya. Jadi itu adalah cerita pendek. Nah, dalam cerita pendek dia memiliki unsur pembentuknya. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama tadi unsur intrinsik. Sebutkan sama-sama 1, 2, 3. Unsur intrinsik. Ya, kalau di unsur intrinsik ini dia ada beberapa bagian. Ada yang pertama adalah tema. Nah, tema itu berbicara tentang judul dari cerpennya ya, itu tema. Kemudian ada tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku-pelakunya yang diceritakan dalam cerpen. Yang ketiga adalah penokohan. Nah, penokohan itu berbicara tentang watak atau karakter dari tokoh. Nah, di sini itu ada 3 ya watak biasanya ya dalam cerpen yang sering muncul, yaitu protagonis. Siapa yang tahu arti protagonis? Sifat yang baik. Ya, jadi protagonis itu adalah pelaku yang bersifat baik. Kemudian ada antagonis. Apa itu artinya antagonis? Sifat yang jahat. Ya, pelaku yang bersifat jahat. Tapi ingat, tidak selamanya antagonis itu jahat ya. Cuma dia lebih dominan menentang yang protagonis ya. Ini ingat itu. Yang ketiga adalah tritagonis ya. Jadi tritagonis ini adalah, ada yang tahu nggak? Karakter pendukung. Ya, Karakter pendukung. ya, karakter pendukung ya. Biasanya ini pelaku yang mendukung ya dari antagonis dan protagonis. Kemudian dari unsur ini lagi ada alur ya, alur ceritanya dari awal sampai akhir ya. Seperti apa ceritanya ya, ini di alur. Kemudian yang paling terakhir adalah latarnya. Mungkin kejadiannya di mana ya. Ini berbicara tentang tempat, waktu, suasana dan lain-lain ya. Itu adalah unsur intrinsik. Kalau yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, ini kalau unsur ekstrinsik ini berbicara tentang latar belakang masyarakat ya dalam cerita tersebut. Kemudian latar belakang penulis ya. Biasanya kalau buku-buku cerita pendek itu ada penulisnya ya. Kemudian nilai budayanya apa ya dari cerita tersebut. Nilai moralnya apa, kemudian nilai sosialnya apa, itu adalah unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur di luar ya. Kalau tadi yang unsur intrinsik itu unsur yang di dalam cerpen. Tapi kalau unsur ekstrinsik itu bicara tentang yang di luar ya. Jadi ini tadi Ibu ulangi, ini adalah latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, kemudian nilai moralnya, nilai budayanya,
dan nilai sosialnya. Nah, kali ini Ibu akan membawa kalian ke perpustakaan ini supaya kalian mencari sebuah cerpen, kemudian kalian baca. Nanti 1 atau 2 orang ya, contoh untuk menceritakan, maju di depan untuk menceritakan cerita yang sudah dibaca ya di perpustakaan. Oke? Oke, silakan sekarang. Silakan dibaca dulu ceritanya, nanti 1 atau 2 orang maju ke depan.